berteduh, ku untai doaku. Haleluya, Shalom. Shalom. Kembali lagi bersama saya Yusuf Astawajaya dan hambanya narasumber kita Pendeta Iwayan. Kita berada dalam program Bible Study Project atau pendalaman Alkitab yang tentunya kita percaya melalui memahami Alkitab kita semakin teguh dan hidup sesuai firman Tuhan. Kita akan memulai acara ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh bersama-sama rindu untuk belajar firman Tuhan. Engkau pakai hambamu Pendeta Iwayan dan Engkau pakai setiap pendalaman firman untuk boleh meneguhkan iman kami. Kami siap untuk belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Haleluya, puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah terkait tentang doa. Dan saya percaya doa adalah gaya hidup orang percaya. Doa adalah sesuatu yang diajarkan sejak kita sekolah minggu untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Dan saya percaya tentunya setiap Anda dan saya sangat-sangat suka berdoa. Namun ada pertanyaan penting hari ini terkait doa. Yaitu adalah bagaimana kita mengetahui doa kita terjawab Oleh Tuhan. oleh Tuhan. Puji Tuhan ya, saya pikir ini merupakan satu pergumulan setiap orang dan juga mungkin pertanyaan dari banyak orang. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menjawab doa? Nah, jadi saudara berdasarkan firman Tuhan dengan pasti, bagaimana kita tahu pasti bahwa Tuhan menjawab doa? Coba baca dulu 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Lihat di sini. 1 Yohanes 5 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya, ini kan sangat jelas bahwa kita tahu bahwa Tuhan mengabulkan atau menjawab seruan pergumulan doa kita kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi di sini bergantung kepada kehendak Tuhan. Kalau permintaan kita itu sesuai, ya permintaan kita berkenan di hati Tuhan, pasti namanya juga sudah berkenan di hati Tuhan, nggak mungkin Tuhan tidak menjawab. Nah itu hal yang pertama. Ya, bagaimana kita tahu doa kita dijawab? Doa kita, isi permohonan doa kita adalah sesuai dengan kehendaknya. Puji Tuhan, ayat yang memberikan kita diteguhkan kembali bahwa kalau doa kita sesuai kehendak Tuhan, maka tentunya selaras dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Tapi pertanyaannya bagaimana kita tahu bahwa doa itu doa yang bagaimana? Doa yang kehendak Tuhan. Ya, ini pertanyaan yang lebih mendalam. Kalau kita ngomong kehendak Tuhan itu kan banyak catatannya dalam Alkitab. Tapi yang berkaitan dengan doa itu yang mana? Kehendak Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya itu. Nah, yang pertama adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah doa ya atau permintaan yang didasari dengan iman, artinya keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. Ya, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan. Jadi yang membuat kita berkenan, yang membuat hidup kita berkenan dan sekaligus berarti yang membuat doa kita berkenan sama Tuhan kalau kita berdoa dengan didasari iman. Nah itu coba baca Markus pasal 11 ayat yang ke-25 ya. Markus Ya. 11 ayat 25. 25, tapi sambung juga dengan 26. Ya, ini kita lihat ya bagaimana Tuhan pasti mengabulkan menjawab doa kita. Ya. Ya. Markus 11 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Coba ayat yang ke-24 dulu. 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu
akan diberikan kepadamu. Tuh jelas, literal itu. Ya. Jadi kalau kita meminta, jangan bimbang. Yakin bahwa kita sudah menerimanya. Lagi meminta, sudah ada satu keyakinan iman, sudah menerima. Ini kan satu keyakinan iman yang luar biasa. Jadi kita dalam permintaan itu nggak boleh bimbang, nggak boleh ragu, harus mantap, bulat. Apa yang kita minta itu pasti diberi oleh Tuhan. Karena iman itu yang membuat perkenanan untuk isi doa kita. Tetapi dia tidak berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri. Oh yakin kita minta. Tapi iman itu kan sebenarnya satu paket dengan kehidupan kita. Ya, jadi kita mengatakan percaya Tuhan Yesus. Ya kita memang beriman, berdoa sama Tuhan. Tapi diperhatikan untuk hidup kita. Ya, untuk hidup kita ini. Makanya ayat 25 tadi, coba baca ulang lagi 25. Ayat 25 dari Markus pasal 11. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, ini salah satu paket berbarengan simetris dengan hidup kita. Iman yang benar adalah iman yang dinyatakan dalam perbuatan. Hidup kita masih bersih. Kalau masih ada ganjelan, ada dosa, ya, kita yakin. Tuhan pasti nggak jawab. Pada waktu kita minta dengan iman, perhatikan juga sikap hidup kita, ya, sesuai nggak hidup kita dengan firman Tuhan? Karena yang bisa datang menghampiri takhta Tuhan adalah hati yang bersih. Kalau masih banyak unek-unek, masih nyimpan kesalahan orang, tidak mau mengampuni, ya jangan mengharap ada jawaban dari Tuhan. Gitu. Dengan iman yang sungguh, tetapi disertai dengan satu kemantapan sikap hidup perbuatan kita yang bersih. Karena memang Tuhan mengendaki dalam hidup kita ini adalah kekudusan, yaitu pengkudusan. Nah ini coba boleh kita baca Mazmur 24. Ya, Mazmur 24. Mazmur 24 ya, ayat 3 dan 4 boleh baca itu. Mazmur 24 ayat yang ketiga dan keempat. Ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya ini kaitannya. Ya, memohon dengan iman. Iman itu satu perkenanan di hadapan Tuhan, tapi iman itu berkaitan satu paket dengan perbuatan kita. Jangan kita yakin-yakin tapi kita tuh nggak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, gitu. Makanya dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tangan Tuhan kurang panjang, tetapi yang menjadi penghalang, menjadi pemisah Dosa-dosa Tuhan mendengar kita. doa kita apa? Segala dosa kita. Nah kalau kita dengan terbukaan, kita mengakui segala kelemahan, kekurangan kita, keberdosaan kita, dengan hati yang bersih, tangan yang bersih, kita percaya, kita mohon sama Tuhan. Tuhan pasti kabulkan. Karena doa yang dilandasi dengan iman, yang satu paket dengan perbuatan yang sesuai dengan iman itu, pasti dijawab oleh Tuhan. Nah, itu kehendak Tuhan yang jelas yang pertama. Kehendak Tuhan yang kedua adalah dalam permohonan kita itu kita harus minta sesuai dengan kebutuhan. Bukan sesuai keinginan hawa nafsu kita. Iya. Makanya Paulus menyampaikan doa untuk jemaat Filipi atas segala apa yang sudah diperbuat oleh jemaat Filipi. Ada doa yang luar biasa. Dari Rasul Paulus, coba buka Filipi pasal 4 ayat 19. Filipi pasal keempat. Iya, Filipi 4 ayat 19. Ya, ini yang kedua supaya jelas itu. Ya, doa yang sesuai permohonan yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama iman ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Memenuhi keperluanmu. Menurut kekayaan. Ya, kebutuhanmu. Bukan keinginan. Keinginan itu nggak pada ada habis-habisnya. Iya. Ya itu nanti ada satu keserakahan. Ya kebutuhan kita cukup makan, cukup minum, cukup pakai. Ya, tuh sesuai dengan kebutuhan. Makanya kalau kita jelas yang kita minta itu memang kita butuh, percaya.
Ya, seperti bapak kita juga di dunia, kalau anaknya meminta, kalau memang dilihat memang kebutuhan, misalnya anaknya sekolah, dia butuh ATK, alat-alat tulis, ya segala macam gitu rupa, itu kebutuhan. Mungkin sekarang nih butuh komputer, kebutuhan. Dia minta sesuai dengan kebutuhannya, pasti orang tua akan berjuang memberi permintaan anaknya. Karena apa? Dilihat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, demikian juga terlebih lagi Bapak kita di sorga. Ya, jadi dia pasti akan memberi. Orang yang minta roti nggak mungkin dikasih kalajengking. Ya, betul nggak tuh? Jadi itu ada firman Tuhan demikian. Dia akan memberi sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau kita meminta yang kita nanti gunakan untuk memuaskan hawa nafsu, otomatis tidak akan dijawab oleh Tuhan. Nah, itu dalam kitab Yakobus, coba lihat Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4. Iya, ayat yang kedua sampai ketiga. Ya, Yakobus pasal 4. Ayat yang kedua dari Yakobus pasal yang keempat, demikian firman Tuhan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, jadi salah berdoa. Salah berdoa. Ya, kalaupun kita berdoa tapi yang kita minta itu keinginan hawa nafsu, ya jelas tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu sayang sama kita, gitu. Jadi ini kehendak Tuhan, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang kedua. Yang pertama itu yang sesuai kehendak Tuhan apa? Berdoa dengan iman tanpa bimbang, tetapi satu paket dengan perbuatan kita yang sesuai dengan iman kita sama Tuhan. Ya, jadi harus menjaga hidup yang kudus karena dosa-dosa menjadi penghalang. Terus yang sesuai kehendak Tuhan yang kedua ini adalah permintaan yang sesuai dengan kebutuhan. Permintaan yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi pastilah dalam setiap pergumulan kita ada kebutuhan. Misalnya ibu yang mengandung, nanti dia melahirkan. Jangan khawatir. Ya, puji Tuhan, amin. Jangan khawatir. Apa kebutuhan melahirkan? Apa nanti kebutuhan untuk rumah sakit? Ya. Nah, kita yakin walaupun memang kita tidak melihat, itulah namanya iman. Kalau sudah melihat namanya bukan iman. Betul. Setiap kebutuhan, keperluan kita, ya, kalau itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti dikabulkan Tuhan. Nah, yang ketiga yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah kita berdoa di dalam permohonan dan pengucapan syukur. Dalam permohonan dan kita memohon tetapi kita juga mengucap syukur. Mengucap syukur, ini kuasa doa yang luar biasa, itu pengucapan syukur. Karena dengan pengucapan syukur, ya orang banyak sudah mengalami satu perubahan yang luar biasa karena kuasa pengucapan syukur itu. Nah, ini boleh kita baca dalam kitab Filipi kembali pasal yang keempat. Ya, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6, coba ayat dan ke-7. Ya. Demikian firman Tuhan, Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jelas, nyatakan. Jadi kita ini jangan khawatir, yang nggak menentu-menentu. Ya, datang sama Tuhan. Ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, artinya sini kebutuhan ya, kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Ucapan syukur. Di sini yang Tuhan minta itu kita tuh mempunyai sebuah mental yang dewasa dalam menyikapi hidup berdoa ini adalah kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan memang berikan, atas jawaban doa kita itu. Diberi sedikit, mengucap syukur. Amen. Diberi banyak, ya mengucap syukur. Diberi pas-pasan, ya mengucap syukur. Ya, diberi hari ini, mengucap syukur. Mungkin diberi hari esok, mengucap syukur. Ya, jadi artinya bahwa kita bisa cerdas mengucap syukur dalam hidup ini, Amen. Dalam usaha kita.
Jadi dalam usaha bisnis nggak selalu untung besar. Iya. Nanti kalau untung besar baru mengucap syukur, untung kecil nggak mengucap syukur. Nah kita ini diajar apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan dalam kerugian pun diajar kita untuk apa? Mengucap syukur. Makanya sehingga kita tidak dikuasai oleh apa? Oleh kekhawatiran, Amin. oleh kecemasan, Ya. oleh kekhawatiran atau oleh apa namanya itu Keadaan. ketakutan, keadaan. Tapi kita yakin di tengah-tengah situasi apapun kita selalu bersefaat berdoa dengan apa? Mengucap syukur. Seringkali kan kita minta sudah dikasih nggak tahu mengucap syukur. Iya. Betul nggak? Seperti 10 orang kusta, 10 orang kusta. berteriak dari jauh, Tuhan anak Daud kesihanilah kami. Ya Tuhan jamah semuanya di tengah jalan. 10-10-nya sembuh. Nah berapa orang yang datang berterima kasih? 1 orang. 1 orang. 9 orangnya ngacir. Ya, tidak lagi ingat sama Tuhan. Nah makanya kita dalam berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah berdoa dalam permohonan disertai dengan apa? Pengucapan syukur. Pengucapan syukur. Kalau kita menerima berkat, bisa bangun rumah, anak lahir, kita sembuh dari sakit, ya ada keuntungan, ada bonus. Mengucap syukurnya jangan mengucap syukur dengan tangan kosong. Ya datang ke rumah Tuhan. Atau mungkin ada ingatan kepada hamba Tuhan yang mendoakan sebagai bentuk ucapan syukur. Terima kasih Tuhan dengan tangan yang berisi. Itu namanya mengucap syukur yang komplit. Terima kasih Pak Pendeta atas doanya, atas bimbingannya. Ya, sebagai wujudnya kasih sama Tuhan, dia juga perhatian sama hamba Tuhan. Itu namanya orang yang pintar mengucap syukur. Jangan cuma mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi wujud nyatanya pengucapan syukur nggak ada. Nah kalau kita melakukan hal ini dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, percayalah dalam perjalanan hidup kita, kita terus berdoa, bertekun dalam doa. Tuhan akan menjadi pendengar dan penjawab doa kita. Nah itu adalah hal-hal atau prinsip yang nyata, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah terus yang terakhir, ya pertama tadi kita apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Iman. Yang bulat dengan perbuatan yang suci. Yang kedua adalah kita yang sesuai dengan kehendak Allah itu, yaitu berdoa sesuai kebutuhan. Keperluan, ya bukan keinginan, hawa nafsu. Yang ketiga, yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah berdoa dalam permohonan disertai dengan pengucapan syukur. Jadi pengucapan syukur sini ada bentuk nyata sama Tuhan. Ya. Yakinlah orang-orang pribadi begini pasti dijawab doanya. Amen. Terus yang terakhir ini yang paling luar biasa. Ini menunjukkan sebuah mental yang memang dewasa. Kalau memang kita berdoa dijawab oleh Tuhan, diluluskan Tuhan, itu menunjukkan adalah satu rohani yang pemula. Rohani yang pemula. Ya, pada waktu kita berdoa, Tuhan mengatakan tunggu, waiting list tunggu, nggak tahu sampai kapan. Ini juga menunjukkan satu proses pendewasaan rohani, kita sabar. Jangan sesuai dengan waktu kita, harus sesuai dengan waktu Tuhan. Makanya kita akan berkata indah pada waktunya. Dan yang ketiga, kalau sampai kita sudah berdoa dengan iman, hidup kita suci sesuai dengan kebutuhan, Tuhan bisa aja di dalam kedaulatannya tidak menjawab. Contoh seperti siapa? Rasul Paulus. Siapa Paulus? Orang yang sangat kalau kita komplit lah dalam hal ini Tuhan. Tapi dia sendiri ada pergumulan, sakit penyakit dalam dirinya. Ya, berdoa sampai 3 kali 3 masa, namun Tuhan mengatakan tidak. Nah itu boleh kita baca di 2 Korintus pasal 12. Ya 2 Korintus pasal 12. Ayat yang ke-9. Ya ayat ke-9. Ya boleh baca itu. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Kalau sampai kita ini sudah berdoa memohon
dengan sungguh-sungguh dasarnya iman. Iman itu yang menjadi perkenanan dalam hidup kita. Dan memang nih Paulus juga sesuai dengan kebutuhan orang sakit kan minta kesembuhan. Itu kan wajar manusiawi, betul nggak? Bukan keinginan itu mah, kebutuhan. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang melampaui akal manusia. Ada tujuan Tuhan karena kasihnya. Kenapa Paulus tidak dijawab? Sakitnya tetap bercokol dalam tubuhnya. Disebut apa? Ini adalah duri dalam daging. Ya, ini sebagai perwujudan Tuhan mengasihi. Kalau sampai dah demikian kita tidak dijawab, ini menunjukkan kedewasaan rohani kita. Kedewasaan penuh. Walaupun nggak dijawab, kita nggak baperan, nggak mewek-mewek. Malah di sini Paulus bersyukur. Justru dalam kelemahan Paulus bisa berkata, kasihmu sempurna. Bukan waktu bikin mujizat, ya. Bukan waktu dia mengajar hebat terus orang puji-puji dia. Justru di dalam Tuhan tidak menjawab doanya. Walaupun semuanya sudah sesuai dengan syarat. Dia mengatakan apa? Kasih Tuhan sempurna. Ini berbicara tentang apa? Dewasa rohani yang luar biasa. Ya, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Saya boleh melihat bahwa ini prinsip-prinsip yang sangat penting bagaimana orang yang berdoa memiliki hidup yang beriman dan juga satu paket dengan hidup yang berkenan mengampuni. Amin. Dan juga memiliki hidup yang yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memenuhi keperluan dan juga dalam permohonan syukur. Namun sekalipun Tuhan tidak menjawab, menunjukkan bahwa orang yang beriman akan tetap bersyukur. Amen. Sekalipun Tuhan tidak menjawab, kuasa Tuhan sempurna. Haleluya. Terima kasih buat pendalaman Alkitab yang singkat namun padat, memberikan kita hari ini bagaimana menjadi orang yang senantiasa berdoa, tidak berhenti-berhenti berdoa. Ada istilahnya push, pray until something happen. Teruslah berdoa sampai sesuatu terjadi. Bahkan sekalipun tidak terjadi, nama Tuhan tetap dimuliakan. Halo, terima kasih Pak Pendeta buat pendalaman Alkitab hari ini. Kita mau berdoa untuk menutup acara hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pendalaman Alkitab oleh hamba-Mu, narasumber Pendeta Iwayan Murtajaya yang berikan kami prinsip-prinsip kebenaran Alkitabiah, supaya kami berdoa dengan iman, berdoa juga dengan hidup kami yang senantiasa mau dibersihkan, hidup kami senantiasa mau memiliki pikiran hati yang bersih, sehingga kami yakin dan percaya Tuhan mendengar doa kami dalam permohonan syukur kami. Namun sekalipun Engkau tidak menjawab doa kami tetap yakin. Ajari kami menjadi umat yang dewasa, umat yang memiliki mental yang tangguh. Kami yakin seperti Paulus, sekalipun Tuhan tidak menjawab, ternyata dalam kelemahanku kuasa Tuhan sempurna. Biarlah kami menjadi umat-umat Tuhan yang percaya, yang tangguh, untuk menjadi umat-umat yang senantiasa tidak menyerahkan keadaan. Kami berdoa juga untuk seluruh pergumulan jemaat. Dan kami percaya ketika kami memahami firman Tuhan, kami yakin firman Tuhan yang teguh memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami meneruskan belajar lebih dalam Alkitab, sehingga kami bertumbuh berakar kuat di dalam firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, sekali lagi kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan.